Ini Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ibu-ibu nih. Udah makan belum, Bu? Nasinya udah dibagi belum, Bu? Saya doakan ibu-ibu yang tak jawab salam saya, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Oh, tak ada, Bu ya. Maka jawab salam saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Takut gak ibu-ibu ni lakinya kawin lagi? Saya kira berani. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah ini maha tunggal, maha esa. Cinta, senang dengan sesuatu yang tunggal dan esa, Pak. Maka bapak kalau punya bini dua, tak dicintai sama Allah, Pak. Bininya harus satu. Kenapa? Karena Allah maha satu, maha tunggal, maha esa. Karena Allah cinta dengan yang esa, dengan yang tunggal, dan yang sifatnya witrun, yang sifatnya tunggal. Di antara sifat tunggal itu adalah 3. Berarti kalau bini 3 tak apa-apa ya. Mudah-mudahan dengan salam yang ketiga ini kita disehatkan seluruhnya. Yang punya penyakit segera disembuhkan oleh Allah. Yang utangnya banyak mudah-mudahan dilunaskan oleh Allah. Yang punya berbagai macam kesusahan, kerepotan, keruwetan, kebingungan, mudah-mudahan dengan perkumpulan ini, dengan bersama-sama menjawab salam di masjid yang mulia ini, semuanya urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibi rabbil alamin, qaidil ghurril muhajjalin, habibina wa tabibi qulubina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Ya, banyak tak jawab nih, berarti tak paham orang sini nih. Berarti yang dibaca sholawat tadi tak masuk ke lumbung hati. Bu, ibu kalau ditakdirkan oleh Allah, Pak, kalau ditakdirkan oleh Allah, mau jadi orang kaya apa jadi orang miskin? Orang kaya apa orang miskin? Orang baik apa orang masin? Kalau kata Nabi, Pak, orang kaya, orang baik itu bukan yang banyak duit. Orang kaya, orang baik itu bukan orang yang suka nyumbang ke masjid, kata Kanjeng Nabi, bukan. Tapi orang kaya, orang baik adalah orang yang senantiasa menjawab ketika ada orang mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaliknya, orang masin itu siapa? Orang tak bagus itu siapa? Orang yang ketika ada orang mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisannya, mulutnya, bibirnya tidak tergerak sedikit pun untuk menjawab nama dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Kanjeng Nabi, al-bakhilu man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Halo Bu, dengar suara saya nih Bu? Jelas suara saya, Pak? Kata Kanjeng Nabi, al-bakhilu man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang masin, kata orang Melayu tu, Pak, orang kedekut. Kedekut tu, Pak, Bu, orang tengkuknya dalam. Tengkuknya dalam, Pak. Jangan ditengok tengkuk kawannya, tengok seorang ya. Ini nengok punya kawannya dalam tak ada, kata dia. Bakhil, kedekut. Kata Kanjeng Nabi, siapa orang yang kedekut? Man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang ketika nama saya disebut, orang yang ketika ada nyebut-nyebut nama saya, nama Muhammad, nama Ahmad, Taha, Yasin, ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dengar, yang punya kuping, yang punya telinga, yang punya mulut,
tapi mulutnya, tapi kupingnya tidak digunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini termasuk orang yang jelek, orang yang masin, orang yang bakhil, kata orang Melayu, orang kedekut. Maka ketika ada orang mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya kita menjawab Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirat al-muhtaramin wal muhtaramat al-aizza yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya banggakan, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, segenap para pengurus Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya muliakan, Bapak Mustamid selaku Ketua Masjid Al-Muhajirin. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkat dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami takzimi, yang kami agungkan Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Muhridin sebagai seksi ibadah di Masjid Al-Muhajirin ini. Tak lupa pula kepada Al-Ustaz Bapak Hamdan selaku ketua pelaksana Hari Besar Islam yang barusan beliau izin ke saya, Pak, untuk mengikuti acara di luar. InsyaAllah di Sanggau katanya. Kita doakan mudah-mudahan perjalanannya dilancarkan oleh Allah, urusannya dilancarkan oleh Allah, dan segala aktivitasnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan Al-Mukarram Bapak Suharji selaku wakil dari RW 023 dan juga segenap para ustadz dan ustadzah, wabil khusus kepada para guru ngaji, dan juga wabil khusus kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Munadin selaku guru ngaji di masjid ini, dan juga ibu-ibu majlis Al-Muhajirin yang cantik-cantik semua ini, dan juga para hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat yang semuanya berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkat dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sambil sholawatan, Pak, ya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Ayo dek, ikut dek. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan oleh Allah, kita disatukan oleh Allah di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia, dalam acara yang mulia, di bulan yang mulia, dalam rangka mengekspresikan rasa cinta kita, dalam rangka mewujudkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, tahu ekspresi? Pak, tahu ekspresi, Pak? Ekspresi itu cinta, Pak. Wujud cinta atau gaya atau cara kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara satu dengan yang lain ini sama atau lain, Pak? Lain, tak sama. Bu, ibu punya laki, Bu.
Bapak punya bini, Pak. Antara si A dengan si B mencintai lakinya, si A dan si B mencintai bininya, kira-kira sama tak ada, Pak? Lain. Ada yang punya laki saking cinta dengan bininya, Pak, dia mewujudkan dengan ekspresi bininya sering dibawa jalan-jalan. Iya tak ada, Pak? Ibu sering dibawa jalan-jalan? Betul lah sikit, Bu. Tak pernah dibawa jalan katanya, Pak. Bapak tak punya waktu, Bu. Ada kalanya tak punya waktu, yang paling sering tak punya duit. Maka tak dibawa aja jalan. Ada yang mengekspresikan wujud cinta dengan bininya, dibawa shopping, belanja, beli baju, baju arisan udah punya, beli lagi sampai bertumpuk di lemari itu. Separuh itu lemari itu punya bini, isinya baju bini semua. Punya laki-laki, punya lakinya, Pak, ada di sebelah pojok. Itu pun cuma 2 bajunya. Saya pergi ceramah, Pak, tadi malam pakai baju ini. Nanti nih, Pak, mau pergi ke Bungur pakai baju ini. Tapi bini saya kalau ikut majlisan, ya Allah, 5 tempat 5 baju ganti, Pak. 5 tempat 5 baju. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini Pak, bagus, Pak. Perempuan yang seperti itu, Pak, bagus, Bu. Saya ini termasuk orang yang mendukung perempuan, Pak. Di dalam beberapa risalah saya, di antaranya saya buat tesis, saya S2, Pak, Magister Hukum Islam. Kemudian skripsi saya S1-nya juga judulnya tentang perempuan, Pak. Membela tentang perempuan. Kenapa demikian, Bu? Perempuan itu sering didiskriminasi. Tahu diskriminasi, Pak? Bu, perempuan itu sering disudutkan. Coba kita lihat. Orang yang dianggap lemah itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Orang yang dianggap boros mata duitan laki-laki apa perempuan? Orang yang dianggap penakut laki-laki apa perempuan? Semuanya keburukan, Pak, ditujukan sama perempuan. Yang padahal keburukan itu di mata Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang bagus, Pak. Bu, ibu-ibu ini masin atau baik orangnya? Ya salah. Kalau baik tak bagus. Tak bagus, Pak. Kalau bapak punya bini masin, punya bini kedekut, tak mau berbagi dengan orang, itu bini yang bagus, Pak. Tolong dipertahankan. Ngapa sebab, Pak? Coba kita lihat. Ini judulnya tentang Kanjeng Nabi, tapi larinya ke perempuan karena saya banyak tengok ibu-ibu dari tadi nih. Ngapa sebab, Pak? Kita tengok. Kalau ternyata, Pak, perempuan yang boros daripada yang laki-laki, yang kerja cari duit siapa, Pak? Bu? Suami. Duit suami masuk ke mana, Bu? Duit istri, sampai istri pun bilang, duitnya istri, duit istri, duit suami, duit istri. Nyaman benar jadi istri. Bahkan istri pun bilang sekarang udah mulai pintar-pintar, Pak, dengan banyak media. Bini-bini kita nih, Pak, banyak komplain sama kita. Bang, kau jangan nak nyuruh-nyuruh saya, Bang. Kewajiban masak itu, Bang, kewajiban nyuci piring, kewajiban untuk bersih-bersih rumah, itu bukan kewajiban saya, Bang, kata Pak Ustaz. Betul tak, Bu? Betul, kata Pak. Bapak tak terima. Memang benar, Pak. Kewajiban masak, kewajiban cuci piring, kewajiban bersih-bersih rumah tak ada kaitannya dengan kewajiban seorang perempuan. Itu semua kewajiban seorang suami. Memberi nafkah kepada istri, kewajiban seorang suami. Kewajibannya istri apa, Pak? 2. Kewajiban seorang istri 2, Bu. Ingat-ingat, Ibu. Yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua patuh kepada suami. Jadi kalau suami nyuruh nyuci piring, Bu, cuci. Masak, Bu, masak. Mau enaknya aja ibu ini dari tadi nih. Jadi, Pak, perempuan kadang dianggap remeh. Perempuan yang sifatnya masin itu bagus. Kenapa demikian? Karena laki-laki yang cari duit kemudian dikasih ke bininya, yang andaikan bininya boros dikasihkan ke orang, maka hak seorang perempuan untuk menghabiskan duit laki-laki ini tidak memiliki hak, merupakan sebuah pelanggaran. Jadi yang benar punya bini masin, yang betul lakinya baik. Pak, bini kalau masin, Pak, isi rumah penuh, Pak. Iya tak ada, Bu?
Isi rumah penuh, kulkas ada bu, kulkas ada, magicom, kemudian karpet, kipas, AC, ada semua pak. Gara-gara apa pak? Gara-gara bini kita masin pak. Yang andaikan bini kita boros pak, habis pak, isi rumah tak ada pak, tidak ada sama sekali. Tapi yang salah kalau laki-laki masin, laki-laki yang cari duit. Seharusnya laki-laki lebih mudah untuk memberikan infak, memberikan nafkah, memberikan sedekah kepada orang lain. Betul tak bu? Kemudian ada lagi misalnya perempuan dihubungkan dengan perempuan, seorang makhluk yang lemah, makhluk yang penakut. Justru penakut lemah yang dimiliki perempuan pak, ini kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Bisa dibayangkan pak, saya waktu kemanten baru, istri saya orang Jawa, hidupnya di kampung pak. Di kampung tak ada lampu. Bisa dibayangkan pak, ketika istri bangunkan saya pak, karena takut mau ke WC bu, bang, apa dek, antarkan bang. Romantis pak, antarkan bang. Oh iya dek, diantarkan. Coba sekarang kita balik bu, lakinya yang penakut, bininya yang pemberani. Malam-malam suaminya mau kencing, dibangunkan bininya, dek, antarkan abang dek mau ke WC. Mau apa bang? Mau kencing. Ini kira-kira laki yang seperti ini bagus tak ada pak? Tak bagus ini bu. Punya laki kayak begini suruh sunat lagi. Artinya lakinya penakut. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka di kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita disatukan, kita dikumpulkan dalam rangka mengekspresikan wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara si A dan si B mewujudkan ekspresi ini lain-lain, Pak. Begitu juga mewujudkan ekspresi cinta kita dengan Nabi Muhammad lain-lain. Ada yang suka dengan syair Arab pak, kayak tadi yang dibaca sama adik-adik. Ini bentuk atau wujud ekspresi cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakai syair Arab, pakai nada-nada bahasa Arab. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fahtafat minhul budur, misla husnik ma ra'aina, qattu ya wajah sururi, ya Nabi salam. Salawat bu. Mana? Ada yang pakai ekspresi dengan lagunya ibu-ibu majelis taklim, lagunya ibu-ibu arisan. Dia punya lagu pak, mengekspresikan kecintaan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan sama dia. Ini bisa dipakai nanti ibu. Gimana nyanyinya? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kira-kira salah pak? Tidak ada yang salah. Itu merupakan wujud ekspresi kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kurang puas pak, saya kalau pakai lagu-lagu yang lain boleh pak Ustaz? Boleh. Lagu apa? Lagu Dayak misalnya. Lagu apa? Lagu Cina. Kayak gimana lagunya? Ya Nabi salam alaika, teng. Sambil bergoyang itu. Ya Rasul salam alaika, teng. Memang terdengar
terdengar asing bagi kita, tapi kalau orang Cina Pak memang lagu dia slow biasa, tapi untuk kita asing. Kira-kira salah? Enggak salah, tidak salah. Memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama tidak melanggar syariat, semuanya dapat dibenarkan, yang semua tujuannya adalah untuk mengekspresikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi pernah mengatakan bahwa tidak ada perkumpulan yang mulia, Pak. Tidak ada perkumpulan yang mulia yang sangat istimewa yang mampu menandingi perkumpulan sebagaimana perkumpulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam As-Sirri As-Sikuti beliau mengatakan, man qasada maudi'an yukrahu fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang senantiasa berangkat dari suatu tempat menuju tempat yang mana di dalamnya terdapat maulid Nabi, dibacakan sejarah Nabi, disampaikan cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad qasada raudhatan min riyadil jannah, maka dia seperti mendatangi sebuah tempat di antara taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu datang dari rumahnya ke sini itu sama seperti datang ke taman-taman surga. Kenapa demikian? Karena dikatakan ma qasada dzalikal maudi illa li mahabbatir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang tidak akan datang ke masjid untuk maulid Nabi. Orang tidak akan datang ke tempat undangan yang di sana ada maulid Nabi. Pasti dibid'ah-bid'ahkan, pasti dikafir-kafirkan. Gara-gara apa? Gara-gara di dalam hatinya tidak ada kecintaan kepada Nabi Muhammad. Mereka semua yang berkumpul, kita semua yang datang, kita semua yang hadir ini tujuannya satu, untuk membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hati kita terdapat kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata kanjeng Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepadaku maka kelak akan bersama Rasulullah di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka benar Pak, Bu, ketika ada perkumpulan seperti ini Pak, niat di dalam hati kita bahwa di bulan Maulid ini kita jadikan madrasah, kita jadikan kelas, kita jadikan sekolahan. Untuk siapa Bu? Untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita, agar supaya kenal dengan Nabi Muhammad, agar supaya cinta dengan Nabi Muhammad, tahu dengan akhlak Nabi Muhammad, tahu dengan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan orang-orang dulu Pak. Bu, halo Bu, Ibu di belakang, cukup atau lanjut? Kalau sampai tak dengar cukuplah Bu. Ini lumayan berat. Tadi malam soalnya undangan balik jam 2 Pak. Jam 2 di Sungai Deras Bu. Di Sungai Deras pengajian. Alhamdulillah ramai juga di sana. Dan pulang sampai ke rumah jam 2. Habis ini Pak, ini ke Paret Berkat di Kubur. Balik tak balik sampai ke rumah nanti sore. Maka di bulan Maulid nih Pak, Bu, niatkan untuk kita semua, jadikan madrasah, jadikan sekolah untuk anak-anak kita. Bawa Pak, tak apa-apa biar ribut, tapi sambil kasih tahu lah. Tidak apa-apa biar ribut, tapi sambil kasih tahu. Dibawa ke tempat-tempat ini yang tujuannya apa? Biar kenal dengan Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad, tahu dengan sifat-sifat Nabi Muhammad. Sebagaimana orang tua dulu Pak, orang tua dulu Bu, mengenalkan kepada anak didiknya, mengenalkan kepada anak-anak cucunya, mengenalkan kepada anak-anak yang diajarinya dengan berbagai macam cara agar supaya anak tadi kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Bu, orang tua dulu dengan sekarang beda. Kalau orang tua dulu Bu, Pak, punya anak Pak, baru dilahirkan, dibacakan sholawat Bu, agar supaya anaknya betul-betul di dalam hatinya terdapat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil gendong mahalul qiyam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, sambil ditiup dadanya. Agar supaya apa? Agar anak yang digendong ini mendapatkan berkah seperti berkahnya, manfaatnya seperti mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu emak do. Emak do.
Kalau emak sekarang lain lagunya Pak, Bu. Digendong anaknya sambil nyanyi. Entah apa yang merasukimu. Tambah nangis anaknya. Akhirnya ditanya anaknya kesurupan, kerasukan. Kenapa demikian? Karena tidak dikenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu yang bawa anak bacakan sholawat, tiup di ubun-ubunnya Pak, biar anaknya tak nakal, biar anaknya mau bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua dulu Bu, saya punya emak Pak, tapi udah meninggal dunia. Emak saya nih Pak suka dengan nyanyian-nyanyian yang di dalamnya ada peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nyanyikan ke anak-anaknya, ke kakak saya dinyanyikan. Nyanyi beliau, dipanggil anak-anaknya. Diceritakan pada zaman dahulu kala. Ini mak dulu nih. Kalau mak sekarang kan lain. Nanya lah kita, bila mak? Dulu katanya. Bila tu mak? Pada zaman jahiliyah. Emangnya ada apa mak zaman dulu mak? Jawab sama mak. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya mak? Bujang ke namanya mak? Atau somat namanya? Bukan. Namanya Muhammad. Nabi Muhammad namanya. Sayyid Abdullah ayahnya. Sayyidah Aminah ibunya. Abdul Muttalib kakeknya. Ini mak dulu Pak. Emak dulu begitu. Beda dengan mak sekarang. Aduh kalau lagu-lagunya Pak, ngeri nengok mak sekarang Pak. Bang, banting dedek bang. Alamak, sambil main TikTok nengok HP, anaknya jatuh, anaknya pecahkan piring. Udah itu di plaza dipukul. Dibilang sama dia, setan kau nak, kata ya Allah. Kalau anaknya setan berarti emaknya siapa Pak? Berarti kan emaknya setan. Bu, punya anak Bu, biar tak rugi dua kali sampean. Anaknya melakukan kesalahan, udah tak usah dimarah, tak usah dipukul, mecahkan gelas, buang belingnya Pak. Jatuhkan air, buang airnya. Sambil doakan Pak. Ya Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya ni ya Allah dijadikan anak yang soleh. Didoakan Pak, ditiup dadanya. Apa kata Kanjeng Nabi? Du'aul walid liwaladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua, terutama emak. Bu, terutama emak. Apa kata Kanjeng Nabi? Doanya emak, doanya orang tua sama kayak doa saya untuk umat saya. Artinya doa orang tua tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati Pak kalau lagi marah. Ibu hati-hati kalau lagi marah dengan anaknya, jangan sampai terlontar dari lisan ibu yang mulia untuk menghina anaknya, untuk menjelekkan anaknya dan mencaci maki anaknya. Doakan Pak ketika anaknya nakal, ya Allah mudah-mudahan jadi anak soleh. Didoakan Pak sambil dipanggil, dikasih tahu, nak jangan nakal nak ya. Nanti ngulang lagi Bu, dipanggil lagi, nak jangan nakal. Ngulang lagi, dipanggil lagi, jangan nakal. Sambil cubek Pak di sininya, jangan nakal nak ya. Jadi insya Allah anaknya bisa berubah. Kenapa kok bisa berubah? Semuanya mendapatkan syafaat berkat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk sambil sholawatan lagi Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kenapa kok anak-anak
anak kita tidak mengidolakan Nabi Muhammad? Jawabannya satu, karena anak kita tidak kenal, Pak. Tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Coba anak seusia ini, yang kecil-kecil, lompat sana, lompat sini. Kalau lagi main, lompat dari atas kursi. Yang disebut siapa, Pak, biasanya, Pak? Dia pakai baju-baju yang bagus, baju-baju anak-anak. Dia sambil melompat, Spiderman, Batman. Kenapa kok yang disebut Spiderman dan Batman? Karena yang ada di dalam otak anak-anak kita, Pak, orang yang hebat, orang yang bisa memusnahkan penjahat, orang yang bisa terbang tinggi, namanya Batman, namanya Superman. Dia tak tahu, Pak. Dia tak tahu mungkin karena bapaknya tidak ngasih tahu. Dia tak tahu mungkin karena ibunya tidak pernah ngasih tahu. Dia tak tahu mungkin karena tidak pernah dibawa ke tempat-tempat agar supaya dirinya bisa tahu. Kenapa kok yang disebut Batman dan Superman? Karena dia tidak tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW jauh lebih hebat dari yang namanya Superman. Superman mungkin, Pak, kalau terbang itu pun hoak, Pak, bohong, fiktif belaka, tidak sungguh dan nyata, sangat-sangat tidak nyata. Paling kalau kuat terbang dari sini sampai ke Kapuas, di atas sungai Kapuas jatuh, Pak. Tapi ada yang lebih hebat dari Spiderman. Siapa, Pak? Siapa, Bu? Yang lebih hebat dari Spiderman? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa terbang ke, Pak? Bisa. Kapan terbangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saat Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad berangkat dari Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa. Ini hanya separuh malam, Pak. Lailan minal Masjidil Haram. Separuh malam, Pak. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ke-10 bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke langit yang ke-7, Pak, beliau ditemani oleh sahabat yang mulia yang bernama Jibril. Saking hebatnya Rasulullah Muhammad SAW naik ke langit yang 8 yang bernama Raf. Ini tidak bisa dilalui seluruh makhluknya Allah kecuali hanya satu yang bernama Muhammad SAW. Jibril, Pak, rajanya malaikat, naik ke langit 8 hancur, Pak. Saking tak kuatnya malaikat Jibril. Artinya masih hebat Nabi Muhammad. Apa kata malaikat Jibril di dalam kitab Maulid Tiba? Beliau mengatakan, fi hubbi sayyidina Muhammad nurun li badaril huda mutammam. Allahumma salli ala ya Rabbi a'la samai sama Muhammad. Jibril qala lahu taqaddam. Allahumma salli. Diceritakan di dalam Maulid Tiba, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, a'las samai sama Muhammad, di atas langit sama Muhammadun, naik ke atas. Nabi Muhammad pergi Mi'raj, naik ke atas sampai ke langit yang 8 berbarengan dengan malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Jibrilu qala lahu taqaddam. Wahai Muhammad, saya nak ngawankan kau ni cuma bisa sampai sini, Muhammad. Aku tak bisa naik sampai ke langit yang nomor 8. Kalau aku naik sampai yang langit nomor 8, aku akan hancur. Apa kata malaikat Jibril? Jibrilu qala lahu taqaddam. Wahai Muhammad, kau sendirilah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Hebat tak hebat, Pak? Hebat luar biasa, Pak. Tapi yang disebut anak kita Batman, yang disebut anak kita Superman. Kenapa? Karena orang tua tidak pernah memberitahu bahwa sosok mulia yang sangat hebat itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Muhammad bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih dulu, Pak, menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya nabi kita, Nabi Agung yang kita rayakan hari lahirnya pada kesempatan berbahagia ini. Apa kata Allah, Pak? Assalamu alayka. Bayangkan, Pak, kalau Nabi Musa menghadap Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa lebih dulu mengucapkan salam kepada Allah. Tapi berbeda ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih dulu mengucapkan salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wahai Muhammad, keselamatan alaika untukmu wahai Muhammad, ayuhan nabi wahai Nabi Muhammad, wa rahmatullahi dan rahmat kasih sayangku semoga tercurahkan untukmu Muhammad, kata Allah, wa barakatuhu dan berkah dariku semoga tercurahkan untukmu Muhammad. 3 Pak. Yang pertama dikasih selamat oleh Allah, yang kedua dikasih rahmat oleh Allah, yang ketiga dikasih barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, orang kalau 3 ini berkumpul dalam diri kita, sempurna Pak hidup kita Pak. Sempurna hidup kita Bu. Yang pertama apa Pak? Selamat. Dikasih selamat oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Meskipun tak megang duit Pak, tapi hidup selamat, insyaallah nikmat. Banyak duit Pak, tapi makan pakai selang. Makan nasi tak bisa, duit bertumpuk. Rumah besar, mobil banyak, bini 4, tapi tak bisa digauli sama sekali. Mau Pak? Namanya tak selamat. Enggak apa-apa 1 Pak, tapi bisa dipakai tiap malam. Alhamdulillah. Berarti selamat. Bapak mau mana Pak? 4 tapi tak bisa dipakai, 1 dipakai tiap malam. 1 kalau bisa nambah Pak Ustaz. Bilang 1 bininya Pak. Dikasih ada. Ini kalau orang selamat Pak. Kemudian warahmatullah, rahmatnya Allah, dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau orang dapat rahmat kasih sayang dari Allah, terkadang Pak, kita nih Pak yang mau melakukan keburukan, kalau disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keburukan itu yang dijauhkan oleh Allah. Kita mau melakukan perbuatan buruk, mau mencuri misalnya Pak, tapi karena kita disayangi oleh Allah, kita tak ketemu dengan apa yang mau kita curi Pak. Itu namanya orang disayang oleh Allah. Atau Pak, keburukan itu Pak dijauhkan dari kita, berarti orang tersebut disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang disayang oleh Allah Pak, ini ada cerita Pak. Ini ada cerita. Buat berapa menit lagi nih Pak? Cukup ke Pak? Cukup apa terus nih? Minum loh Pak ya. Bu, cukup ya Bu? Oh, cukup kata ibu Pak, cukup. Tapi cerita 1 kali ini. Orang Pak, kalau udah dapat rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, "Ya Allah, ij'alni man ahbabta." Ya Allah, jadikanlah ij'al sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jadikanlah keburukan saya ini keburukan orang yang Engkau cintai wahai Allah. Memang Pak, perbuatan kita buruk, tapi perbuatan buruk tadi diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sulit Pak. Contoh, ada sebuah kisah bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa ini Pak, suatu saat beliau setelah selesai dikejar oleh Fir'aun, kemudian beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Musa, nanti kau kalau udah selamat dari kejarannya Fir'aun, nanti aku kasih kitab. Katanya Nabi Musa. Siap Allah. Katanya Nabi Musa, ya Allah, saya mau ambil kitab tu di mana ya Allah? Kau naik ke sebuah gunung namanya Turi Sainaa, namanya Gunung Tursina. Berangkat Pak Nabi Musa. Ternyata ketika berangkat Nabi Musa Pak, Nabi Musa ini bilang sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya ini kalau ngambil kitab yang mau dikasih Engkau ya Allah, kitabnya ini kalau tak ada saksi, orang tak tahu kalau saya nabi. Jadi saya harus bawa orang." Katanya Nabi Musa. Kata Allah, "Silakan wahai Musa, kau bawa orang. Tak usah banyak-banyak, kau bawa 3 aja." Ya Allah, kalau 3 kurang, ya udah 7. Ini Pak, komplain sama Allah Pak, komplain sama Allah, tapi dibiarkan. Allah sayang sama Nabi Musa. Jadi berapa Musa yang kau mau? 40 orang Pak dibawa ke Gunung Turi Sainaa. Akhirnya Nabi Musa duduk di sebuah tempat. Kemudian Nabi Musa bilang sama kaumnya, tiba-tiba beliau teriak, "Aku dapat wahyu dari Allah, nih aku dapat kitab." Akhirnya umat Nabi Musa mengatakan, "Wahai Musa, aku tak percaya sama kau, bila hari kau dapat kitab?" Ini katanya umatnya.
Akhirnya dia bilang begini, kata umat Nabi Musa, wahai Musa, aku percaya kalau kau nabinya Allah, tapi aku ingin lihat langsung Allah Subhanahu wa taala ngasih kau kitab. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Aku tak mau iman sama kau, aku tak yakin kalau kau nabinya Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya bahwa dia memberikan kitab kepadamu. Apa yang terjadi, Pak? Saat itu Allah Subhanahu wa taala membunuh seluruh orang yang tidak beriman kepada Nabi Musa. Kemudian disambar dengan petir, Pak. Mati semua, Pak, 40 orang tadi, Pak. Gara-gara apa, Pak? Satu kali aja komplain dengan Allah. Tapi Nabi Musa yang banyak komplain dengan Allah, tidak pernah dibunuh oleh Allah, tidak pernah disakiti oleh Allah. Kenapa, Pak? Sebabnya, Pak, karena jeleknya Nabi Musa di hadapan Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita jangan berani-berani, Pak. Dikasih hujan, kadang kita ngamuk. Dikasih panas, kadang kita ngamuk. Siapa kita, Pak? Barangkali kita ni orang yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khawatir kita disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Selawat lagi ya, Bu ya. Satu kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala solawat yang kita baca ni, Bu, adalah solawat tibbil qulub. Salah satu solawat yang bisa menjadi doa, menjadi obat untuk menyembuhkan penyakit. Ada satu kisah, ini paling terakhir, Bu. Kalau penceramah ni tak bisa dipercaya. Kalau bilang terakhir, masih ada lagi terakhirnya. Paling terakhir, Pak, paling terakhir. Ada satu kisah bahwa Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Kenal Nabi Khidir, Pak? Nabi Khidir ni, Pak, berjalan di muka bumi ini, dan Nabi yang hidup sampai saat ini satu, Pak, namanya Nabi Khidir. Nabi Khidir ini berjalan di muka bumi ini mencari wali-walinya Allah, mencari kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakan satu persoalan. Yang ditanyakan cuma satu. Ketika ketemu dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, beliau bertanya, beliau mengatakan, sa'altu katsiran minal auliya'i su'alan. Saya pernah tanya sama wali-walinya Allah yang ada di muka bumi ini satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, hal hunaka amalun yukhrijul abda min diwanis syaqa ila diwanis sa'adah. Wahai walinya Allah, ada tak satu je amalan, ada tak ada satu je bacaan yang bisa buat orang susah jadi senang, yang bisa buat orang banyak utang jadi lunas utangnya, yang bisa buat orang sakit jadi cepat sembuh, yang orang punya keruwetan, kesusahan hidup, semua keruwetan kesusahannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tak satu amalan yang bisa dibaca? Falam yujibni ahadun. Satu wali pun, Pak, tak ada yang mampu menjawab pertanyaannya Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Akhirnya kata Nabi Khidir, hatta zahabtu wa sa'altu ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi Khidir penasaran dan datang langsung bertanya langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sama, wahai Rasulullah, ada tak ada satu je amalan, satu je bacaan yang bisa buat orang dari susah menjadi senang, yang bisa membuat orang dari perasaan galau, perasaan sumpek, perasaan tak nyaman bisa menjadi bahagia, dari yang sakit bisa menjadi sembuh dan semacamnya. Ada tak satu amalan? Rasulullah menjawab, ya Khidru, na'am, wahai Khidir, iya betul, ada satu amalan. Idza kana yuksiru sholata alayya. Kalau orang tadi memperbanyak solawat kepadaku, pasti dengan barokah dan syafaat baginda Rasul
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala keruwetannya akan disirnakan oleh Allah, segala kesusahannya akan dihilangkan oleh Allah, segala hutang-hutangnya dilunaskan oleh Allah, segala penyakit-penyakitnya akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu bacaannya, Pak. Bacaannya adalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu terakhir kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita angan-angankan selama ini diijabah, dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua memiliki anak yang soleh soleha, keturunan yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang membanggakan diri kita, yang bisa membawa kita kepada surga yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apa yang saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang menyakiti hati para hadirin sekalian, dari saya, dari lubuk hati yang paling dalam, memohon maaf sebesar-besarnya. Hanya ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan berkah serta manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.